Haleluya, saudara-saudara, tidak henti-hentinya kita harus memberitakan Injil dan menyampaikan. Bulan-bulan Desember ini adalah bulan semua memperingati kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, seri khutbah ini saya akan usahakan setiap hari untuk menyampaikan khutbah tentang Yesus Kristus. Tapi mari kita berdoa. Bapa di sorga, mentuluskan semua hati kami, jiwa dan pikiran kami, kuduskan kepada Engkaulah segala tujuan hidup kami, dan hanya kepada Engkaulah memohon perlindungan dan pertolongan. Bukakan hati kami dan pikiran kami untuk setiap firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul khutbah, Yesus Kristus penasihat ajaib, guru teladan segala zaman. Terambil dari Yesaya 9 ayat 6, demikian besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi jangan coba-coba mengganggu pengikut Yesus, jangan coba-coba membuli Yesus Kristus. Kalian akan tersungkur ataupun Anda akan dihilangkan dari muka bumi ini, karena bumi ini diciptakan atas Yesus Kristus. Nah, gempa bumi, bencana alam itu karena mereka membuli orang Kristen. Nah, itu yang saya tahu. Saudara-saudara, dalam ayat ini Nabi Yesaya mengungkapkan 4 hal hebat mengenai Yesus Kristus. Bagaimana segala kuasa, wibawa, hikmat, dan segala sejahtera baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi dilimpahkan kepadanya. Apa yang harus kita renungkan? Pertama, Yesus Kristus penasihat ajaib bagi seluruh alam. Ia adalah inspirasi dan ide dalam penciptaan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta ini. Jadi jangan membuli orang Kristen, ya. Makanya terjadi gempa, terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan umat manusia. Bagaimana di Iran sana pernah beberapa tahun yang lalu gempa bumi dahsyat, 30.000 orang mati di Iran. Dan sampai sekarang Iran adalah termasuk negara yang membuli kekristenan. Nah, saudara-saudara, alam semesta memandang kepadanya untuk mendapatkan kehidupan. Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu karena Kristus dan terang manusia itu karena menerima Yesus. Kira-kira begitu kalau menjelaskan ayatnya tadi. Selanjutnya, tanpa dia tidak ada satupun yang jadi dalam alam semesta. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara-saudara, tolong ya, ini pemahaman kita tentang kekristenan ini, bahwa alam semesta itu adalah karena Yesus Kristus. Dia adalah firman. Maka perlu menjelma menjadi manusia supaya berbahasa dan menceritakan manusia. Amin. Yang kedua, Yesus penasihat ajaib bagi gerejanya. Ia menuntun dan menggerakkan umatnya dalam segala hal, baik dalam hidup semesta maupun dalam hidup kekal nanti. Ia memberikan hikmat kata-kata saat dalam berbagai masalah. Dalam Matius 10 ayat 18 sampai 20.
demikian, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Haleluya. Nah, saudara-saudara, selanjutnya, bahwa ia menuntun umatnya melalui firman-Nya. Yohanes 8 ayat 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ia akan menasihati umatnya melalui Roh-Nya. Ya, itu saudara-saudara. Yohanes 16 ayat 7 sampai 10 demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, kamu akan mengutus dia. Aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi. Jadilah garam dan jadilah saksi bagi Kristus. Tiada hari tanpa bersaksi, dan waktunya kita memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan selama ini. Kami tidak akan berkhianat sedikit pun kepada Engkau, karena firman-Mu yang ajaib dan hebat itu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih saudara-saudara.